Pernahkah kamu merenung tentang asal-usul kita? Dalam buku Sedulur Papat Kalima Pancer, ada sebuah bab yang membahas tentang kelahiran kita dan saudara-saudara gaib yang selalu mendampingi kita. Bab ini, yang merupakan awal dari segalanya, mengajarkan kita tentang pertemuan energi Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi yang menciptakan Pancamahabhuta, 5 elemen alam yang esensial. Dari pertemuan energi ini, lahirlah kita dan 4 saudara kita, Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-Ari, dan Puser. Mereka ini adalah saudara-saudara gaib yang selalu ada untuk kita, yang membantu kita dalam setiap langkah kehidupan. Mereka rela berkorban demi kita, membukakan pintu kelahiran, membungkus kita agar tidak terluka, dan mendorong kita agar segera keluar ke dunia. Refleksi ini mengingatkanku bahwa kita tidak pernah sendiri. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah ada kekuatan yang mendukung kita, yang rela berkorban demi keberadaan kita. Dan sekarang, saat kita berjalan di dunia ini, kita harus selalu ingat untuk menjaga keselarasan dengan alam dan menghargai saudara-saudara gaib yang telah membantu kita. Kita, sebagai pancer atau pusat, harus selalu berusaha untuk menyatukan kelima elemen ini dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita bisa mencapai kesehatan, kekayaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kita harus menjaga ketenangan jiwa, bisa dengan sholat, bisa dengan meditasi, seperti yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi, mari kita renungkan bagaimana kita bisa lebih selaras dengan alam dan saudara-saudara gaib kita. Bagaimana kita bisa menjaga keselarasan ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari bab pertama, buku Sedulur Papat Kalima Pancer. Dalam keheningan malam, saya merenungkan ajaran yang terkandung dalam bab 2 dari Sedulur Papat Kalima Pancer. Saya menyadari bahwa transformasi yang digambarkan bukan sekadar perubahan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang mendalam. Pancabhuta mengajarkan saya tentang 5 elemen alam yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu, termasuk diri saya sendiri. Tanah, air, api, udara, dan akasa bukan hanya komponen fisik, tetapi juga simbol dari kekuatan hidup yang mengalir dalam diri saya. Pancaratu dengan 5 warnanya mengingatkan saya pada keberagaman dan keharmonisan yang harus ada dalam kehidupan. Seperti warna-warna yang berbeda, namun dapat menciptakan sebuah lukisan yang indah. Begitu pula dengan aspek-aspek kehidupan saya yang harus diselaraskan. Pancadewata, 5 dewa yang melambangkan kekuatan spiritual, mengajarkan saya untuk selalu menghormati dan menempatkan kekuatan yang lebih tinggi di atas ego dan keinginan pribadi. Mereka mengingatkan saya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur alam semesta ini. Pancakorsika, 5 penghalang dalam diri, menjadi pengingat bagi saya untuk terus berjuang melawan hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian kesadaran spiritual tertinggi. Kesombongan, kemarahan, kebodohan, keraguan, dan iri hati adalah musuh-musuh yang harus saya taklukkan. Dan terakhir, kesaktian Sedulur Papat Kalima Pancer, yang mengajarkan saya tentang kekuatan saudara gaib yang selalu mendampingi. Mereka adalah penjaga yang tidak terlihat, yang membantu saya dalam perjalanan hidup ini. Refleksi ini membawa saya pada pemahaman bahwa transformasi diri adalah proses yang tak pernah berakhir. Setiap elemen, setiap warna, setiap dewa, setiap penghalang, dan setiap saudara gaib adalah bagian dari diri saya yang harus saya kenali, pahami, dan harmoniskan. Hanya dengan demikian, saya dapat mencapai kesatuan dengan alam semesta dan menemukan kedamaian sejati dalam diri. Dalam perenungan diri, saya menemukan bahwa bab 3 dari buku Sedulur Papat Kalima Pancer mengajak kita untuk merenung dan kembali kepada sumber kehidupan. Ini adalah perjalanan untuk memahami hakikat diri dan alam semesta. Seperti yang dijelaskan dalam buku, kita diajak untuk hidup selaras dengan buta, kekuatan alam yang ada di sekitar kita.
Kembali kepada sumber kehidupan berarti mengakui bahwa kita semua berasal dari satu sumber yang sama, yang dalam buku ini diibaratkan sebagai sanggama energi Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak terpisah dari alam, melainkan bagian darinya. Hidup selaras dengan Buddha mengajarkan kita untuk menghormati dan berinteraksi dengan alam dengan cara yang harmonis. Kita diajak untuk memahami dan menghargai kekuatan alam, serta menggunakan kebijaksanaan untuk hidup bersama dengan elemen-elemen alam. Hakikat Bapa, Ibu, dan Raganta adalah tentang memahami peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Bapa dan Ibu merupakan simbol dari asal-usul kita, sedangkan Raganta, diri kita, adalah representasi dari keberadaan kita saat ini dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Mengingat kembali perjalanan jiwa adalah tentang introspeksi dan memahami perjalanan hidup kita. Ini adalah proses untuk mengenali dan menerima kesalahan masa lalu, serta belajar darinya untuk pertumbuhan spiritual. Kemanunggalan dan keterhubungan dengan sedulur papat mengajarkan kita tentang pentingnya persaudaraan dan koneksi dengan sesama. Sedulur papat atau 4 saudara kita adalah simbol dari elemen-elemen yang membentuk keberadaan kita dan bagaimana kita harus selalu ingat akan hubungan kita dengan mereka. Dialog jiwa dengan sedulur papat adalah tentang komunikasi batin dengan 4 saudara kita. Ini adalah proses meditatif untuk mendengarkan dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh elemen-elemen alam yang ada dalam diri kita. Refleksi ini membawa saya pada pemahaman bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan dan harmoni. Dengan mengikuti pesan dari sedulur papat Kalima Pancer, kita diajak untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, menghargai setiap aspek kehidupan, dan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara jiwa, raga, dan alam semesta. Dalam perjalanan spiritual yang tak terbatas, saya menemukan diri saya tenggelam dalam kebijaksanaan sedulur papat Kalima Pancer. Bab 4 buku ini bukan hanya sebuah bab, melainkan sebuah perjalanan yang mengajak saya untuk merenung dan menggali lebih dalam tentang eksistensi dan hubungan saya dengan alam semesta. Segara tanpa tepi merefleksikan kesadaran saya akan keberadaan yang tak terhingga. Seperti samudra yang luas, saya belajar bahwa batasan hanya ada dalam pikiran. Kehidupan adalah lautan kemungkinan yang tak terbatas, dan saya adalah pelayar yang harus belajar menavigasi tanpa rasa takut akan batas. Tapaking Kuntul Anglayang mengajarkan saya tentang pentingnya kesadaran dan kehadiran. Seperti kuntul yang berdiri di atas air dengan satu kaki, saya belajar untuk tetap fokus dan berada di saat ini, mengambil setiap langkah dengan perhatian penuh dan keseimbangan. Galihing Kangkung membawa saya pada pemahaman bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Seperti akar kangkung yang kuat dan mendalam, saya menyadari bahwa kekuatan saya terletak pada kedalaman karakter dan keteguhan hati saya, bukan pada penampilan luar. Isining Bulu Bumbang menunjukkan kepada saya bahwa kekosongan bukanlah kehilangan, melainkan ruang untuk pertumbuhan. Seperti buluh yang kosong namun kuat, saya belajar bahwa kekosongan diri dari ego dan keinginan duniawi adalah awal dari kebijaksanaan dan pencerahan. Lontar tanpa tulis mengingatkan saya bahwa pengetahuan sejati tidak selalu terlihat atau terdokumentasi. Seperti lontar yang tidak tertulis, kebijaksanaan terbesar seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan dan pengalaman hidup sehari-hari. Sakti Siddhi Ngucap mengajarkan saya tentang kekuatan manifestasi melalui ucapan. Setiap kata yang saya ucapkan memiliki potensi untuk menciptakan realitas, sehingga saya harus menggunakan kekuatan ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Refleksi ini membawa saya pada kesadaran bahwa sedulur papat Kalima Pancer adalah lebih dari sekadar konsep. Ini adalah cara hidup yang mengajarkan saya untuk hidup selaras dengan alam dan diri saya sendiri.
Saya bertekad untuk terus menjelajahi dan mengintegrasikan kebijaksanaan ini dalam setiap aspek kehidupan saya. Dalam keheningan malam, aku menatap langit yang luas, merenungkan ajaran yang telah kudapati. Aku belajar bahwa tubuhku hanyalah wadah sementara, sebuah kendaraan bagi jiwa yang abadi. Sedulur papat kalima pancer mengajarkanku bahwa ada lebih dari sekedar eksistensi fisik ini. Aku adalah pancer, pusat dari segalanya, dikelilingi oleh 4 elemen: tanah, air, api, dan angin, yang menjadi saudaraku. Mereka adalah kakak dan adik-adikku yang membantuku menjalani kehidupan ini. Namun, di balik itu semua, aku menyadari bahwa aku bukan hanya sekumpulan elemen. Aku adalah ruang kosong tempat roh bersemayam, tempat cahaya ilahi bersinar. Kini, aku memahami bahwa melepaskan jiwa dari ikatan tubuh bukanlah akhir, melainkan awal dari pembebasan sejati. Aku belajar untuk melepaskan diri dari belenggu panca indera yang selama ini menjeratku dalam ilusi dunia. Aku belajar untuk tidak terikat pada apa yang kulihat, kudengar, kukatakan, kurasa, atau kusentuh. Sebaliknya, aku belajar untuk merasakan kehadiran yang lebih dalam, kehadiran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan meditasi, aku menemukan ketenangan dan kekuatan dalam diri. Aku belajar untuk menyalakan nar, api, dalam diri, untuk mendapatkan nur, cahaya, yang akan menerangi jalan spiritualku. Aku belajar untuk menggabungkan 5 elemen ini, untuk mencapai kesehatan, kekayaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Refleksi ini adalah pengingat bagi diriku bahwa aku adalah lebih dari sekedar tubuh. Aku adalah jiwa yang bebas, yang sedang dalam perjalanan kembali ke sumber asalnya, kembali ke alam semesta, kembali ke pencipta. Dalam kesunyian yang mendalam, aku menutup mata dan memulai perjalanan ke dalam diri. Meditasi Kandapat, meditasi kematian, menjadi jalan untukku mengenal esensi sejati keberadaan. Aku belajar bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dengan setiap tarikan nafas, aku merasakan ikatan-ikatan yang membelenggu jiwa perlahan terlepas. Meditasi ini adalah meditasi rasa, di mana aku belajar untuk merasakan tanpa terikat, untuk mengalami tanpa melekat. Aku menyadari bahwa rasa, baik suka maupun duka, hanyalah bagian dari perjalanan ini. Saat aku tenggelam lebih dalam, aku mulai merasakan kehadiran sedulur papat kalima pancer. Mereka adalah saudara-saudara tak terlihat yang selalu ada, membimbing dan melindungi. Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman. Mereka adalah penjaga-penjaga spiritual yang mengiringi setiap langkahku. Teknik meditasi Kandapat mengajarkanku untuk menemukan keseimbangan. Aku belajar untuk mengendalikan emosi, untuk tidak terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Aku belajar untuk menjadi pencerminan dari ketenangan yang aku cari, menjadi pusat dari segala gerak dan rasa. Refleksi ini adalah pengingat bagi diriku bahwa aku bukan hanya sekumpulan atom yang bergerak. Aku adalah energi, aku adalah cahaya, aku adalah bagian dari alam semesta yang tak terbatas. Dan saat aku membuka mata, aku membawa kebijaksanaan dari kedalaman meditasi Kandapat ke dalam setiap momen kehidupanku. Dalam keheningan ruang pribadiku, aku duduk bersila, menutup mata, dan mulai mengingat kembali ajaran yang telah kudapatkan Mas Segeh. Ritual kuno yang penuh daya, mengajarkanku untuk terhubung dengan sedulur papat kalima pancer. Aku belajar bahwa ritual ini bukan sekadar serangkaian tindakan fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Aku mengingat sedulur papat kalima pancer, saudara-saudara tak terlihat yang selalu ada bersamaku. Mereka adalah penjaga yang tak pernah tidur, yang mengiringi setiap langkahku dalam kehidupan. Dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detak jantung, aku merasakan kehadiran mereka, mengingatkanku pada asal-usul dan tujuan hidupku. Ritual ini mengajarkanku untuk selalu ingat bahwa aku bukan hanya tubuh ini. Aku adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar,
di mana setiap elemen saling terhubung. Aku belajar untuk menghormati dan menghargai keberadaan mereka yang tak terlihat, yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Dengan mengingat sedulur papat Kalima Pancer setiap waktu, aku diajarkan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Aku diajarkan untuk selalu eling lan waspodo, sadar dan waspada, tidak hanya terhadap lingkungan sekitarku, tetapi juga terhadap kekuatan dalam diriku. Refleksi ini adalah pengingat bagi diriku bahwa dalam kesibukan dan kekacauan dunia, aku harus tetap terhubung dengan sumber kekuatanku. Aku harus mengingat siapa aku sebenarnya dan dari mana aku berasal. Aku harus mengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang tampak oleh mata, melainkan yang terasa oleh hati. Dalam kesunyian yang mendalam, aku menemukan kekuatan dalam diri. Aku belajar bahwa perlindungan tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk spiritual. Sedulur papat Kalima Pancer mengajarkan bahwa ada 4 penjaga tak terlihat yang selalu ada untuk melindungi kita. Aku merenungkan tentang sedulur papat yang membentuk tubuhku dan memungkinkan aku untuk mengalami kehidupan ini. Mereka adalah saudara-saudaraku yang tak pernah kulihat, namun selalu kurasakan. Mereka adalah Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman. Masing-masing memiliki peran dalam kehidupanku. Watman, rasa cemas ibu yang melindungi dan memberikan kasih sayang. Wahman, air ketuban yang menjadi pelindung pertamaku. Rahman, darah persalinan yang memberikan semangat dan kehidupan. Dan Ariman, plasenta yang memberikan nutrisi dan pertumbuhan. Dalam refleksi ini, aku menyadari bahwa perlindungan mereka adalah hadiah yang tak ternilai. Mereka mengajarkan aku untuk menghargai setiap momen, untuk menghormati kehidupan, dan untuk menghargai hubungan yang aku miliki dengan alam semesta. Aku juga belajar bahwa aku sendiri adalah pancer, pusat dari segalanya. Aku adalah ruh yang mengendalikan kesadaran, yang harus selalu eling lan waspodo pada Sang Pencipta. Aku adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan melalui ruh ini, aku dapat mengendalikan kesadaran untuk hidup selaras dengan alam. Refleksi ini adalah pengingat bagi diriku bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku selalu dilindungi dan dikelilingi oleh kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan dengan kesadaran ini, aku dapat menghadapi tantangan apapun dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam keheningan malam, saya merenungkan esensi dari sedulur papat Kalima Pancer, sebuah ajaran yang mengajarkan kita tentang kekuatan yang ada dalam diri kita dan hubungannya dengan alam semesta. Bab 9. Pembangkitan energi sedulur papat Kalima Pancer membuka mata batin saya untuk melihat lebih dalam tentang siapa saya sebenarnya dan bagaimana saya dapat mengakses kekuatan yang tersembunyi dalam diri saya. Saya menyadari bahwa sedulur papat yang terdiri dari Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-Ari, dan Puser adalah lebih dari sekadar elemen fisik yang menyertai kelahiran saya. Mereka adalah simbol dari energi-energi dasar yang membentuk keberadaan saya, tanah, air, api, dan udara. Dan di tengah-tengah mereka, saya, Pancer, yang menguasai elemen akasa, ruang yang menghubungkan saya dengan keabadian. Refleksi ini membawa saya pada pemahaman bahwa untuk membangkitkan energi ini, saya harus menyalakan nar, api, dalam diri saya untuk mendapatkan nur, cahaya. Ini bukan hanya tentang meditasi atau ritual, tetapi tentang bagaimana saya menjalani kehidupan sehari-hari saya. Bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana saya merespons tantangan yang saya hadapi. Saya belajar bahwa mengendalikan sedulur amarah, nafsu yang berkaitan dengan emosi dan kekuasaan, adalah kunci untuk tidak mudah marah atau serakah. Sebaliknya, jika saya dapat mengendalikannya, saya akan menjadi lebih berani untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Sedulur Supiah, yang berkaitan dengan keindahan dan kekayaan, mengajarkan saya untuk tidak iri atau dengki, tetapi untuk bekerja keras dan mencari keberkahan dalam segala hal yang saya lakukan. Sedulur Alwamah
yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, mengingatkan saya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, agar tidak terjebak dalam keserakahan atau kelebihan. Melalui refleksi ini, saya merasa terhubung dengan sedulur papat Kalima Pancer, dan mengerti bahwa mereka bukan hanya bagian dari masa lalu saya, tetapi juga panduan untuk masa depan saya. Saya bertekad untuk hidup selaras dengan alam, menghormati setiap elemen yang ada dalam diri saya, dan menggunakan energi yang saya miliki untuk menciptakan keajaiban dan keberlimpahan dalam kehidupan saya. Di tengah kesunyian, saya duduk bersila, menutup mata, dan memulai perjalanan batin ke dalam diri. Bab 10. Penyembuhan dengan energi sedulur papat Kalima Pancer telah mengajarkan saya tentang ritual sakral yang membawa kesembuhan. Dalam refleksi ini, saya memohon anugerah kesembuhan melalui tetenger Usadha Kandapat, sebuah proses penyembuhan yang mengandalkan kekuatan alam dan saudara gaib yang selalu mendampingi. Saya merenungkan tentang Kakang Kawah, Geti, Adhi Ari-Ari, dan Puser, 4 saudara yang merupakan manifestasi dari elemen tanah, air, api, dan udara. Mereka adalah penjaga yang telah lama menemani saya sejak saya masih dalam rahim ibu. Dalam ritual ini, saya memanggil mereka, memohon dukungan dan energi mereka untuk mengalir ke dalam tubuh saya, menyembuhkan segala penyakit dan memperkuat jiwa. Dengan niat yang tulus, saya memvisualisasikan energi mereka mengelilingi saya, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi dan memberi kekuatan. Saya merasakan kehangatan nar, api, yang membakar segala penyakit dan kegelapan, sementara nur, cahaya, yang tercipta menjadi simbol harapan dan pemulihan. Saya mengucapkan mantra Usadha Kandapat, sebuah doa yang menggema di ruang hening, memohon agar sedulur papat memberikan kesembuhan. Saya percaya bahwa dengan menyatukan 5 elemen, termasuk diri saya sebagai pancer, penguasa elemen akasa, saya dapat mencapai kesehatan, kekayaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Refleksi ini bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan emosional dan spiritual. Saya belajar untuk melebur emosi rendah ke dalam emosi luhur, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan kelemahan menjadi kebijaksanaan. Saat saya membuka mata, saya merasa lebih ringan, seolah beban telah terangkat. Saya bersyukur kepada sedulur papat Kalima Pancer atas anugerah kesembuhan ini. Saya berjanji untuk terus menjaga keseimbangan dalam diri, menghormati alam dan saudara gaib yang selalu ada untuk saya. Di penghujung buku yang penuh dengan kearifan, saya menemukan diri saya tenggelam dalam pemikiran tentang manusia, Dewaya Budhaya. Penutup buku ini tidak hanya merupakan akhir dari sebuah pembahasan, tetapi juga awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi kita. Manusia, yang berarti manusia dalam keadaan fisiknya, mengingatkan saya bahwa saya adalah makhluk yang hidup dalam dunia nyata, dengan segala tantangan dan kesenangan. Saya adalah bagian dari alam semesta yang luas, berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar saya. Namun, di balik itu semua, saya juga memiliki Dewaya Budhaya, yang merupakan aspek spiritual dan metafisik dari keberadaan saya. Dewaya, yang berarti dewa atau aspek keilahian, mengajarkan saya bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat percikan ilahi yang memberi kekuatan dan kebijaksanaan. Ini adalah bagian dari saya yang terhubung dengan sumber energi yang lebih tinggi, yang membimbing saya melalui intuisi dan inspirasi. Budhaya, di sisi lain, adalah aspek yang lebih rendah, yang berkaitan dengan kekuatan bumi dan kehidupan material. Ini adalah bagian dari saya yang berjuang dengan keinginan duniawi dan tantangan fisik. Namun, bukan berarti Budhaya ini negatif. Ia juga merupakan guru yang mengajarkan saya tentang kesabaran, ketekunan, dan kekuatan untuk mengatasi rintangan. Refleksi ini membawa saya pada kesadaran bahwa manusia, Dewaya Budhaya, adalah 2 sisi dari mata uang yang sama. Mereka adalah bagian dari keseluruhan
yang tidak dapat dipisahkan, dan keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dalam hidup. Saya belajar untuk menghormati manusia saya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sambil juga menyelami kedalaman dewaya untuk menemukan kebijaksanaan dan kekuatan. Saya juga belajar untuk mengakui budaya sebagai bagian dari realitas saya, menerima tantangan dan menggunakan mereka sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan spiritual. Melalui refleksi ini, saya merasa lebih utuh, lebih terintegrasi, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang dalam perjalanan hidup saya. Saya bersyukur atas pelajaran yang diberikan oleh buku Sedulur Papat Kalima Pancer, dan berjanji untuk terus menjaga keseimbangan antara manusia, dewaya budhaya, dalam setiap langkah saya.